Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Rumah Belajar Streaming dan channel APKS PGRI TV Kalimantan Timur dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program acara belajar online bersama relawan Guru Tanggap Corona Indonesia edisi spesial Tanggap Peristiwa. Pemirsa, akhir-akhir ini kita sering mengalami peristiwa-peristiwa di dunia maya. Yang paling sering adalah pembajakan akun WA. Modusnya bermacam-macam. Ya, yang sering kita lihat ya, ada yang modus gratis ulang tahun dari perusahaan XXX bisa. Modus juga kita misalnya mengirim sesuatu ke orang dengan menuliskan kita berupa ucapan-ucapan juga bisa. Modus-modus yang lain yang juga kita sering temui adalah orang yang berada di atas kita dalam arti mungkin atasan kita atau jabatan kita atau orang yang kita hormati, yang akunnya kena hack duluan sehingga mereka menggunakan akun orang yang kita hormati tersebut untuk meminta sesuatu yang ke kita. Kebiasaan orang Indonesia mungkin ada istilah "ewo pakai wo", seperti itu yang di dalam dunia teknologi informasi ini disebut dengan social engineering. Nah, kita akan coba menggali atau mewawancarai salah satu ibu kita yang luar biasa, Ibu Afrida MPD, beliau kepala sekolah dan dosen PAUD, kemudian beliau pendidikan S1-nya bahasa Inggris, kemudian S1 PAUD dan S2 PAUD dan S3 manajemen, masih dalam proses ya Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yahya. Ya, terima kasih. Beliau ini seorang aktivis juga ini, pemirsa, di organisasi salah satunya Himpau di Kaltim di bidang organisasi, kemudian kepala LPPA Kaltim, apa ini ya Pak Ibu? Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah. Di Aisyah di Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah. Kemudian di tim LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Yes. Di pusat ya. Pusat. Dan asesor Banpau PNF Provinsi Kalimantan Timur. Ibu, di dalam komunikasi komunitas Ibu tentunya sering mendapatkan informasi-informasi yang nampaknya menarik kita ya untuk masuk di dalamnya. Ibu sering mengalami seperti Ibu itu Bu, mungkin di dunia maya, entah itu sosial media WA atau Facebook atau mungkin yang lain Bu, bisa diceritakan. Oke, terima kasih Pak Yahya, luar biasa Pak Yahya. Sebelumnya kami terima kasih sudah diajak bergabung bersama channel Rumah Belajar. Kebetulan pada hari ini saya adalah salah satu korban hacker begitu Pak Yahya. Oh iya. Iya. Tanggap peristiwa. Tanggap peristiwa Pak Yahya. Oke. Juga tanggap corona. Tanggap corona. Jadi. Gimana bisa diceritakan Bu? Oke Pak Yahya. Jadi memang di dalam dunia digital ini, milenial ini, kita tidak lepas dari dunia semuanya medsos begitu ya. Betul. Tapi tidak semua medsos itu juga menguntungkan bagi kita. Banyak juga yang merugikan untuk kita. Maka sebagai kita seorang pendidik tentunya harus cerdas dan tanggap sikap begitu apa yang ada di medsos itu. Terutama kita bagaimana nanti sikap kita setelah kita di-hacker itu apa yang kita lakukan. Kecemasan itu pasti ada karena kita banyak komunitas yang bergabung, otomatis banyak merugikan yang lain. Karena saya pribadi tidak pernah merasakan untuk meminta pulsa dan lain sebagainya. Jadi saya sangat gemetaran Pak Yahya, ini jujur karena ini apa ya, sangat reality yang saya lakukan sekarang, yang saya rasakan sekarang, bahwasanya gemetaran karena seumur-umur tidak pernah merasakan seperti ini, kena hacker begitu ya. Jadi memang pada teman-teman di saat nanti kita kena hacker itu, maka sikap kita adalah tanya bagaimana teman kita yang tahu tentang IT ini, apa yang sikap kita lakukan.
biar tidak terlalu meluas. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Yahya yang sangat sigap juga bagaimana untuk mengantisipasi ini supaya tidak berkelanjutan begitu. Cuma memang betul di bahwasanya di dunia ini kita tidak lepas dari IT begitu ya. Tapi IT itu juga ada weakness-nya juga dan ada strength-nya juga. Kelebihannya luar biasa. Kita di dunia maya kemana saja bisa gitu ya. Tapi yaitu tadi kalau sudah kena hacker luar biasa juga, banyak orang yang dirugikan. Mudah-mudahan ini adalah pengalaman terakhir bagi saya dan tidak bisa mengimbas kepada teman-teman yang lain, supaya kita selalu dalam lindungan Allah begitu, maka kita selalu untuk berdoa dan selalu berdoa begitu. Ini bagian dari ujian kita begitu, dan menjadikan kita selalu untuk waspada dan waspada, tidak hanyut pada berita apa yang sudah disampaikan Pak Yahya tadi, kirim apa seperti itu, akhirnya malah kita yang kena seperti itu Pak Yahya. Ya, mungkin secara detail dan kronologisnya Ibu bisa ceritakan sehingga Ibu menjadi salah satu korban hack WA. Oke. Bisa ceritakan Ibu. Iya. Jadi cerita sebelumnya itu awalnya saya itu ada melihat postingan dari Pak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Pak Hadi. Di situ beliau tentang ada pelantikan begitu Sekprov baru begitu. Saya ucapkan di situ selamat ya Pak, mudahan selalu sehat walafiat. Oke, selanjutnya malamnya langsung di Messenger saya, terima kasih Mbak gitu. Pikir saya itu memang Pak Wagub gitu, dan masih posisi di mana Mbak? Masih di KS Tubuh dekat kantor Bapak. Saya jawab dengan jujur seperti itu. Akhirnya saya, Mbak tolong ini nanti ada kode, nanti tolong di-invite, nanti saya akan meng-invite dengan ada kode nomor 6 supaya tidak tahu orang lain. Jadi kode ini kira saya memang profesi para gubernur itu seperti itu gitu ya. Akhirnya saya ngikut saja gitu. Nah, finally is korban begitu ya. Jadi akhirnya saya kena hacker dan langsung bermunculan minta pulsa dan lain sebagainya. Begitu Pak Yahya. Ya, jadi memang begitu. Saya lihat di beberapa teman yang selain Bu Ida yang mengatasnamanya Pak Hadi itu juga ada, ya ada beberapa pejabat lain ya yang korban mungkin di bawahnya Pak Hadi ya. Yang disasar memang ini orang penting ya Pak ya. Orang-orang penting dulu, dan orang penting ini nanti menyasar ke orang bawahnya lagi. Betul. Dan biasanya juga yang disasar berikutnya adalah admin grup WA. Nah, karena admin grup WA itu dianggap punya pengaruh sehingga dia bisa membroadcast semua message ke grup WA seperti itu. Pernah juga Pak Bu Wida, seorang sekaliber kepala stasiun TVRI juga meminta pulsa ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, itu udah terindikasi bahwa beliau korban juga. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Nah, sering biasanya di hari Lebaran Bu Ida, Lebaran ya, tahun baru, kemudian apa itu ya, biasanya kan ucapan-ucapan itu ya, ada yang ada sesuatu bintang-bintangnya, masukkan nomor handphone Anda, tuliskan nama, sebarkan. Nah itu salah satu cara gitu ya Pak ya? Salah satu cara untuk mendapatkan informasi nomor handphone kita, kemudian siapa pemiliknya, ya kadang sih tidak selalu digunakan, kadang hanya sebagai sasaran SMS saja, SMS iklan. Nah, sering kan kita dapat SMS iklan ini, apa misalnya kredit finansial dan seterusnya. Nah itu juga sering terjadi di momen-momen tertentu, misalnya tahun baru, kemudian menjelang Ramadan, Lebaran itu marak. Nah, yang baru-baru ini kemarin Adidas kemudian disusul oleh Adidas betul. Nah, setelah Adidas ada baru namanya Bu KFC. Oh KFC betul. Ya KFC ini modusnya juga sama. Sama ya. Jadi berarti itu tidak ada ya Pak ya? Enggak ada, itu nanti akhirnya Zong. Jadi kita diminta untuk mengirim sebanyak-banyaknya gitu kan. Sampai sekian orang gitu, nanti ada grafiknya sih muncul begitu. Grafik udah terpenuhi bisa Zong gitu, dan itu udah dia dapat korban kalikan aja misalnya katakanlah minimal mengirim ke 10 grup atau orang gitu kan, udah berapa dia. Nah, bagus sekali Pak Yahya. Itu ada salah satu sekolahan juga justru mengeser Pak Yahya tentang Adidas. Maka ini harus kita publish supaya tidak banyak korban gitu Pak Yahya. Mungkin dengan dengan forum ini, maka mudah-mudahan semua teman-teman yang selaku pendidik semua yang berada di lingkungan sekolah, maka kita himbau semuanya jangan sampai kita jadi korban gitu Pak Yahya ya. Jadi korban itu yang Adidas itu ya.
kadang semangat orang kan menebar kebaikan, oh dapat hadiah ini ya gitu kan, padahal ya itu tadi dengan memanfaatkan kebaikan kita di dalam dunia IT tadi, social engineering tadi, maka itu hal-hal seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus bagaimana Pak Yahya untuk mengantisipasi kayak gitu Pak Yahya supaya kita nggak kena hacker gitu? Perasaan kita kan udah kenal nih Pak Yahya, tiba-tiba masuknya Messenger beda gitu, gimana Pak Yahya? Kalau kita tahu itu gimana? Ya, jadi cara mengatasinya sudah tadi yang sudah saya coba terapkan di handphone tadi Bapak Ibu ya. Jadi install ulang, hapus dulu WA-nya ketika kita jadi korban, hapus dulu WA kita ya. WA kita di uninstall, kemudian kita install ulang dan masukkan nomor yang lama ya, nomor yang lama Bapak Ibu ya, jangan gunakan nomor baru karena nomor saya dihack orang, pakai nomor baru jangan, karena nomor kita akan digunakan merajalela oleh mereka. Ya, seperti mungkin punya Pak Hadi, mungkin Pak Hadi beliaunya ganti nomor baru WA-nya barangkali ya, sehingga sempat merajalela digunakan untuk menebar seperti itu, menghack yang lain seperti itu. Jadi kita install ulang, kemudian kita masukkan nomor kita yang lama. Kalau misalnya dengan moda SMS itu nunggu 7 jam atau 6 jam, kita lebih baik telepon saja. Ya lebih telepon. Insya Allah kalau ditelepon langsung dijawab oleh WA ya, dijawab oleh WA bahwa nanti kita akan didikte nomor-nomor sekian, siapkan nomor pulpen dan kertas ya untuk mencatat apa yang nanti bunyi di handphone itu ya. Jadi ada langsung gitu Pak ya? Ya langsung dimasukkan ke nomor. Soalnya kalau pakai WA nunggu 7 jam. Betul dan Pak. Alhamdulillah tadi punya sudah bisa direbut kembali. Luar biasa Pak Yahya ini. Terima kasih Pak Yahya sudah mengaktifkan kembali ya Pak Yahya ya. Oke, luar biasa. Mungkin tip dan trik terkait itu mungkin cukup ini. Mungkin Ibu ada pesan kepada pemirsa ini supaya tidak ada korban-korban yang lain Bu Ida, monggo. Oke, terima kasih Pak Yahya kepada seluruh teman-teman dimanapun Anda berada. Bagaimana kita mensikapi, pertama bagaimana kita juga harus tahu hoax juga sudah tidak boleh, kita juga harus cerdas juga dalam menanggapi situasi hoax, dan terpenting adalah bagaimana kalau ada bunyinya itu ikutin sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Yahya, maka kita tidak boleh ikut meskipun itu yang menge-share atau yang dari japriannya atau dari messenger orang-orang penting, karena nanti pasti ujung-ujungnya orang penting tuh jarang juga sih mau seperti itu, ujung-ujung kita yang dihack begitu. Jadi kepada teman-teman semuanya harus teliti, jadi jangan asal saja gitu ya, cukup saja saya yang jadi korban begitu ya. Terima kasih kepada Pak Yahya, mudah-mudahan Allah yang membalasnya karena sudah mengaktifkan kembali WA saya. Dan bagi teman-teman semuanya, mohon maaf kalau terganggu dengan adanya hackan tadi, mohon maaf sekali lagi kami tidak melakukan itu ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan sekaligus ini konfirmasi bahwa itu yang pelakunya bukan Bu Ida tadi, hacker tadi. Baik pemirsa, terima kasih atas partisipasinya dan kehadiran serta testimoni dari Bu Ida agar teman-teman yang lain tidak menjadi korbannya. Dan walaupun saat ini kita belajar dari rumah, kita mesti tetap harus semangat belajar, salah satunya melalui rumah belajar. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.